Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Payang, payang, payang. Hai udah Uni, bertemu lagi dengan Cece. Baiklah, pada kali ini Cece akan menceritakan kisah seorang gadis remaja berumur 16 tahun bernama Cynthia. Dia merupakan korban perdagangan manusia yang harus mendekam di penjara seumur hidup karena membunuh seseorang yang menggunakan jasanya sebagai PS. Baiklah Uda Uni, sebelum lanjut ke kisah Cynthia ini, buat Uda Uni yang baru join ke channel Cece, jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Uda Uni tidak ketinggalan dengan setiap video yang Cece upload. Dan jika ingin merequest sesuatu, Uda Uni bisa main DM Cece ke Instagram, ada di description box. Jangan lupa ya di follow Uda Uni. Baiklah, sekarang Cece akan masuk dengan profil Cynthia ini. Siapakah Cynthia ini? Lahir dengan nama lengkap Cynthia Denise Brown pada tanggal 29 Januari 1988 di Fort Campbell, Kentucky, Amerika Serikat. Dan pasangannya saat ini adalah Jamie Lynn Long. Yang ini jeneng ya, udah ini. Nah, mereka itu menikah pada tahun 2019. Nah, pasti udah Uni penasaran. Lah, si Cece ini bilang tadi dia di penjara semua hidup. Sekarang dia bebas tahun 2019 dan bahkan menikah. Nah, itulah yang mau Cece ceritakan ke Uda Uni. Bagaimana dia bisa bebas pada tahun 2019. Nah, untuk ayahnya tidak diketahui ya Uda Uni. Tetapi ibu Cynthia ini bernama Georgina Mitchell. Dan selama masa kehamilannya, dia mengkonsumsi alkohol, bahkan kokain. Tetapi Cynthia ini tetap lahir dengan selamat. Setelah beberapa waktu, Georgina ini merasa tidak sanggup lagi merawat Cynthia, maka dia melepaskannya untuk diadopsi. Beberapa tahun berlalu, Cynthia pun tumbuh menjadi gadis remaja. Tetapi dia bersikap sedikit nakal. Nah, jadi dia menghabiskan waktunya di Departemen Layanan Anak sejak tahun 2001 sampai 2003 karena melakukan kejahatan terhadap seseorang dan kejahatan properti. Lanjut ya, kepada tahun 2004, Cynthia ini bertemulah dengan seseorang lelaki bernama Gerion McGleton atau dikenal dengan nama Cutthroat. Mereka mulai berpacaran Uda Uni dan tinggal satu rumah. Dan beberapa waktu kemudian kelihatanlah bagaimana watak Gerion ini Uda Uni. Dia menyuruh Cynthia untuk mencari duit sendiri. Bahkan dia memperdagangkan Cynthia ini. Dan Uda Uni, jika Cynthia ini menolak, dia akan mengancam bahkan sampai melakukan kekerasan. Walaupun sudah menderita seperti itu, Cynthia ini tetap tidak mau balik ke rumah ibu yang mengadopsinya. Padahal ya Uda Uni, ibu yang mengadopsi Cynthia ini sangat baik dan sangat menyayangi layaknya anak kandung sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke kronologis pembunuhan. Kenapa dan bagaimana caranya Cynthia ini melakukan pembunuhan? Ceritanya bermula pada malam 6 Agustus 2004. Cynthia ini akan pergi ke Nashville Timur karena dia mendengar orang-orang pergi ke sana untuk bekerja sebagai PS. Nah, ketika dia berada di parkir Sonic Drive-In, dia bertemu dengan seseorang bernama Johnny Michael Allen yang menggunakan truk putih. Dan ketika melihat Cynthia, Allen pun berniat untuk memberikannya tumpangan dan Cynthia pun setuju. Tetapi bukan hanya itu Uda Uni, Allen ini juga akan menggunakan jasanya Cynthia ini yang berprofesi sebagai PS. Dan pada awalnya ya Uda Uni, Cynthia ini ingin mereka pergi ke hotel. Tetapi Allen menolak dan bilang bahwa di rumah tidak ada siapapun karena dia tinggal sendirian. Akhirnya mereka setuju dan pergilah ke rumah Allen. Nah, dalam perjalanan mereka pun berbincang-bincang ya Uda Uni. Dan kemudian
Alan bercerita bahwa dia itu adalah seorang agen perumahan, juga sukarelawan, dan merupakan orang yang penting di komunitas. Nah, dia juga bercerita bahwa dia dulunya itu adalah seorang perwira di Angkatan Darat dan merupakan seorang penembak jitu. Nah, sesampainya di rumah Alan, mereka pun makan malam udah uni, kemudian naik ke kamar di lantai 2. Dan sampai di kamar, Cynthia melihat 2 senjata api milik Alan. Cynthia pun merasa gemeteran karena dia teringat dengan kekasihnya Geryon yang suka mengancam dan mengendalikan orang. Kemudian terpikirlah oleh Cynthia untuk kembali ke ruang tamu di lantai 1 untuk menonton televisi. Padahal tujuannya ya udah uni agar Cynthia ini lebih dekat ke pintu, jadi gampang ya buat kabur jika terjadi sesuatu di sana. Setelah beberapa waktu mereka menonton, dan tak lama kemudian, Cynthia pun bilang ke Alan dan minta izin untuk tidur karena dia merasa sedikit lelah. Dan kembalilah mereka ke lantai 2 di kamarnya si Alan. Nah, sesampai di kamarnya ya udah uni, Cynthia ini pura-pura tidur. Tujuannya itu agar ketika si Alan ini tertidur, Cynthia ini kabur dari sana. Tetapi Alan tidak tidur udah uni. Dia bahkan meminta Cynthia ini untuk melakukan hubungan badan lagi. Tapi Cynthia ini tetap pura-pura tidur dan tidak mengacuhkan permintaan Alan. Alan pun kesal dan dia menarik dengan keras kaki Cynthia. Cynthia kaget dan dia berteriak sambil berbalik dengan keras. Melihat itu, Alan pun menatap tajam ke arah Cynthia. Cynthia pun ketakutan. Kemudian dia berpikir bahwa Alan ini akan memukulnya. Dan si Alan ini, dia berguling ya ke sisi ranjang. Cynthia pun berpikir lagi, apakah mungkin si Alan ini akan mengambil pistol dan menembaknya? Sebelum itu terjadi, Cynthia dengan sigap mengambil pistol itu terlebih dahulu dan menembak tepat di kepala Alan. Setelah melihat Alan ini tidak bergerak, dia mengambil $172 dari dompet Alan, mengambil 2 senjata api, dan kabur dari rumah itu menggunakan truk putih kepunyaan Alan tadi. Nah udah uni, itulah kronologi pembunuhan yang dilakukan oleh Cynthia. Sekarang kita masuk dengan penangkapan dan pengadilannya ya. Polisi menemukan dan menangkap Cynthia ini ketika sedang bersama dengan Geryon di Sweet in Town pada tanggal 8 Agustus 2004. Nah, jadi dia tertangkap 2 hari setelah kejadian penembakan itu udah uni. Dan saat itu Cynthia ini berumur 16 tahun. Cynthia didakwa atas pembunuhan tingkat 1, yaitu pembunuhan, perampokan, kepemilikan senjata, dan tindakan kriminal. Dia ditahan di Pusat Keadilan Remaja. Tetapi negara memindahkan dia ke sistem hukum dewasa atas tuduhan pembunuhan. Nah, di Amerika Serikat itu ya udah uni, sistem hukumnya bisa mentransfer dari yang remaja ke sistem hukum dewasa atas pelanggaran serius. Nah, di setiap bagian negara Amerika Serikat itu, di Tennessee lah hukumannya yang paling berat, yaitu minimum hukuman penjara seumur hidup untuk remaja. Mereka menghabiskan 60 tahun atau mungkin bebas bersyarat setelah 51 tahun. Dan kebetulan sekali pada waktu itu, Cynthia ini umurnya pas dengan batas untuk dipindahkan ke sistem hukum dewasa, yaitu 16 tahun lebih. Nah, dihukumlah dia penjara seumur hidup. Pada tanggal 13 November 2012, Cynthia ini sudah berumur 24 tahun dan dia telah dipenjara selama 8 tahun 3 bulan. Dan dia kemudian mengajukan sidang banding untuk kasusnya itu. Pada saat sidang itu, pengacara pro bono Cynthia mengatakan bahwa Cynthia ini mengalami gangguan spektrum alkohol sejak dia masih dalam kandungan.
Udah Uni masih inget kan Cece bilang di awal bahwa ibu kandung Sintoya ini kerap mengkonsumsi alkohol selama masa kehamilannya. Dan menurut dokter yang mengevaluasi Sintoya mengatakan bahwa Sintoya ini mengalami gangguan perkembangan saraf terkait alkohol dan kemampuan fungsionalnya itu terganggu setara dengan orang yang menderita mental ringan. Tetapi jaksa penuntut menolak sidang banding itu. Pada 15 November 2017, pada saat itu Sintoya ini sudah berumur 29 tahun dan sudah dipenjara selama 13 tahun 3 bulan. Nah, udah Uni, terjadilah perubahan sistem hukum di Tennessee, yaitu anak remaja tidak dapat didakwa sebagai PS. Tapi sayangnya ya udah Uni, Sintoya ini sudah didakwa sejak tahun 2004 yang mana sistem hukum ini belum berlaku. Dan faktanya hukum yang berganti ini terinspirasi sebenarnya dari kisah Sintoya ini. Setelah itu ya udah Uni, kasus Sintoya ini menjadi terkenal dan media heboh dengan tagar Free Cynthia Brown setelah si Rihanna membagikan postingan di Instagramnya. Udah Uni tahu siapa Rihanna ini kan? Pasti tahu lah, penyanyi internasional itu loh yang terkenal dengan lagu judulnya itu Umbrella. Ella, Ella, under my umbrella. Itu loh udah Uni. Nyanyi. Kita lanjut ya udah Uni. Jadi tidak hanya Rihanna, selebritis lain pun ikutan seperti rapper T.I., Lana Del Rey, LeBron, bahkan Kim Kardashian pun ikut. Mereka menulis di Twitter untuk gerasi Sintoya. Dan melihat itu, Sintoya pun meminta banding lagi. Tidak hanya itu, dia meminta bantuan gubernur. Pengacara pro bono Sintoya pun mengajukan petisi untuk gerasi Sintoya dengan Dewan Pembebasan Bersyarat dan gubernur. Pada tanggal 23 Mei 2018, dilaksanakanlah sidang pembebasan bersyarat untuk Sintoya. Dan pada saat itu, Sintoya ini sudah berumur 30 tahun. Dan dia sudah dipenjara selama 13 tahun 9 bulan. Nah, udah Uni, sidang ini yaitu untuk keringanan hukuman Sintoya. Pada tanggal 7 Januari 2019, gubernur pun menetapkan bahwa hukuman Sintoya berubah menjadi 15 tahun dan itu akan berakhir pada Agustus 2019 dan Sintoya pun bebas dari penjara. Nah, udah Uni, sekarang terjawab kan bagaimana hukuman Sintoya ini yang semula di penjara seumur hidup, dia bebas pada tahun 2019 karena hukumannya itu berubah menjadi 15 tahun. Nah, yang udah Uni harus tahu ya, selama di penjara, Sintoya ini mengikuti program pendidikan yang diselenggarakan oleh Universitas Lipcom. Dan dia meraih gelar sarjana saat berumur 26 tahun. Dan tidak hanya itu, selama di penjara, Sintoya pun menjadi pengajar untuk napi cewek lainnya. Keren kan udah Uni? Setelah bebas dari penjara, Sintoya pun banyak melakukan wawancara untuk berbagi wawasan dan kritiknya terhadap peradilan hukum pidana. Dan tidak hanya itu udah Uni, Sintoya pun bersama suaminya membangun sebuah organisasi yang diberi nama The Foundation for Justice, Freedom and Mercy yang bertujuan untuk memberdayakan individu yang berisiko terhadap eksploitasi dan keterlibatan dalam sistem hukum pidana. Nah, udah Uni, itulah kisah Sintoya ini, bagaimana dia bisa mengubah yang awalnya telah ditetapkan hukuman penjara seumur hidup berkurang menjadi 15 tahun. Dan kisah Sintoya ini telah ditayangkan juga di program televisi. Nah, kalau menurut udah Uni, bagaimana tanggapan udah Uni terhadap kasus Sintoya ini?
Cece ingin mendengar pendapat dan pandangan Uda Uni. Silahkan tuliskan di kolom komentar. Cece ingin tahu bagaimana pandangan Uda Uni terhadap kasus Shintoya ini. Nah, sekian dulu ya video Cece kali ini Uda Uni. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Stay tune ya Uda Uni. Payang, payang, payang.